Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Mata Tegar beralih memandangi ke arah Nathan, lalu ke arah Samir bergantian. Anak itu sedang kebingungan mengartikan ucapan maminya. Karena yang ia tahu dedinya hanyalah orang yang hidup bersamanya dari kecil. Menganggap Nathan hanyalah orang baru yang baik terhadapnya. Loh kok Bang Tegar punya dedi dua sih? Protes Giva tak terima. Giva juga mau dedinya dua kayak Abang Tegar. Giva langsung mendekati Nathan, langsung memeluknya. Om Nathan mau kan jadi dedinya Giva juga? Sambil memohon anak itu berucap demikian. Nathan mengusap kepalanya, sambil berucap, "Iya, sayang." Girangnya anak itu mendengar jawaban darinya. Tegar yang masih berdiri di tempatnya sedikit mendekat, ikut memeluk tubuhnya saat itu. "Dedi Nathan." Sambil berucap kemudian, "Tegar sayang, Dedi." Dedi juga sayang Tegar. Dibalas olehnya. Lega perasaannya sekarang. Bisa berdamai dengan keadaan bersama anak dan mantan istrinya. Meski Tegar belum memahaminya, ia percaya suatu saat nanti akan tahu dengan sendirinya. Waktu yang akan menjawabnya setelah mereka tumbuh dewasa. Begitu juga Cantika, tak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Kisahnya bersama sang mantan. Bila mengingat dulu, mereka tak ubahnya seperti seorang musuh saling serang. Kini ia lega bisa melepaskan beban dalam hidupnya. Usai mengatakan yang sejujurnya, bahwa Tegar adalah darah daging dari mantan suaminya itu. Seminggu berlalu, setelah kejadian itu, Andira dan Fajri juga sudah berada di Indonesia, sudah aktif di resto. Pengantin baru itu sedang mesra-mesranya, tak sungkan menunjukkan kemesraannya di depan orang. "Yang, biar aku aja," sergah Fajri saat istrinya akan mengambili bekas perkakas pelanggan. "Aku masih bisa, Yang. Udah biar aku aja," tolak Andira, tetap ingin membawanya sendiri. Ya udah, aku kerjakan yang lain aja deh," ujar Fajri, membuntuti istrinya dari belakang. Keduanya saling bekerja sama mengembangkan usahanya di bidang kuliner. Apalagi sekarang, perkembangan resto semakin pesat. "Yang, aku ke toko sebentar ya," ujar Fajri menghampiri istrinya usai mendapat telepon dari sepupunya. Atau mau ikut aja yuk?" Ngapain ikut?" Kening Andira mengkerut. "Kan biar dibilang mesra gitu, kemana-mana berdua gitu." Kekehnya menggoda sang istri, tak canggung menoel dagu wanita itu. "Yuk," ajaknya, menggandeng lengan Andira untuk dibawa pergi. Mereka naik mobil Fajri, menuju ke toko kue miliknya. Sesampainya di sana, Fajri bukakan pintu untuk sang istri, lalu digandengnya masuk ke dalam. Dite yang saat itu memang sudah menunggunya, langsung mengajak mereka masuk ke ruang kerja. Mereka berdiskusi di tempat itu. "Gimana, Bang? Kayaknya kita emang harus mengembangkan usaha kita ini. Tempat ini nggak cukup lagi, Bang," ujarnya, membahas tentang toko mereka yang keteteran melayani banyaknya pesanan. "Ya sudah, nanti Abang bakal pikirkan ini lagi. Nyari di mana lokasi yang kira-kira cocok buat kita," balas Fajri, Dite mengangguk. Pun dengan Andira yang juga mendukung sepenuhnya usaha peninggalan mendiang kedua orang tuanya. "Yang, aku ke toilet dulu ya. Dah kebelet, nih," pinta Andira beranjak, usai dapat izin dari suaminya. Wanita itu berjalan menuju toilet yang ada di dalam toko itu. Dan hanya satu-satunya tempat di sana. Karena lantainya licin, kaki Andira tak sengaja kepleset, sampai jatuh ke lantai. Wanita itu mengerang kesakitan, merasakan perutnya nyeri yang luar biasa. Tak beberapa lama, ada seseorang datang hendak menolongnya. Orang itu tampak mengulurkan tangannya, agar ia bisa berdiri. Meski ragu, Andira menyambutnya. Dengan wajah yang tak berani menatap, Andira berhasil berdiri. Hanya saja, kakinya masih linu untuk berjalan. "Bisa? Enggak? Jalannya?" tanya Nathan, melihat kecanggungan darinya. "Sini, aku papa." Perlahan, mereka berjalan menuju ke tempat Fajri.
Nason memapah Andira, memegangi punggung wanita itu sampai di tempatnya. "Tolong, bantu saya," ujarnya, seketika menarik perhatian keduanya yang tengah mengobrol serius. Fajri langsung bangkit dan mendekati istrinya. "Andira jatuh kepleset di kamar mandi, saya nggak sengaja lewat situ. Saya bantu ke sini," ujar Nason menjelaskan sebelum terjadi kesalahpahaman antara mereka. Fajri mengambil alih, membantu istrinya duduk di sofa panjang, yang terkadang digunakan untuk rebahan jika waktu istirahat. Sedangkan Nason langsung pergi tanpa berpamitan dulu. "Maaf ya, Yang. Aku nggak lihat ada air di lantai. Sakit banget," ucap Andira menyesal melihat kakinya memar. "Lain kali kamu harus hati-hati, sayang. Kalau kayak gini, aku nggak bakal tega biarin kamu pergi sendiri." Fajri mengurut kaki istrinya sebisanya, sedikit bisa mengurangi rasa sakitnya. "Kasih ini, Bang," ujar Dito memberikan obat gosok pada kakak sepupunya. "Insya Allah, sembuh kok." Lalu berpamitan pergi dari tempat itu. Dito keluar, memergoki Nason yang ternyata masih ada di sana, mengintip keadaan di dalam. Dari raut wajahnya, aura bahagia yang nampak membuat Dito prihatin. "Kapan? Nyusul? Semua mantan kamu udah bahagia sama pasangannya. Kamu, kapan?" Goda perempuan itu, menunjukkan seulas senyum di bibirnya. "Hahaha, doain aja lah. Pengennya sih cepet. Tapi kok ya susah ya?" Kekehnya menjawabnya dengan rasa sakit. "Aku sadar kok. Hehehe." Tiba-tiba Dito menepuk pundaknya. "Jangan bosan jadi orang baik, meski banyak sekali ujiannya. Sebab Tuhan ingin menguji seberapa besar kesabaran kamu," ujarnya. Pergi. Perasaan Nason menghangat usai mendengar petuah darinya. "Ya Allah, terima kasih sudah mengirimkan orang-orang baik di sekeliling hamba." Matanya berkaca-kaca, ingat betul perjuangannya berada di titik saat ini, di mana ia harus melawan rasa dendam yang membelenggu. Ingin membalas apa yang ia rasakan selama berada di jeruji kesakitan. Ternyata Tuhan punya jalan lain, membukakan hidayahnya di saat yang tepat, sehingga ia bisa merasakan nikmatnya saat ini. Anggista sudah mulai move on dari Lian. Hari-harinya sudah lumayan dipenuhi dengan kebahagiaan. Apalagi kedekatannya dengan Nason semakin rekat. "Mbak, ada Mas Lian tuh di depan," ujar karyawannya saat ia sedang berada di lantai 2. "Lian?" ulang Anggista mengerutkan kening. Mau apa lagi si orang itu? Ia pun beranjak keluar, menemui mantan kekasihnya yang sudah menunggu di depan. "Ngapain lagi kamu kesini?" Tandasnya tak berikan celah untuk lelaki bertubuh kekar itu bicara. "Udahlah sana pergi. Aku udah muak tuh lihat muka kamu itu." Lian tampak berpikir sebentar, sulit untuk menjawab. Lantaran Anggista tak mau diam. "Oh, mau pamer udah berhasil buat aku sedih?" Sambil menirukan gaya pacar baru lelaki itu. "Maaf ya, itu dulu. Sekarang, aku udah bahagia bisa lepas dari kamu." "Yakin? Udah bahagia?" serang Lian memanas-manasi. "Kalau emang udah move on, mana pacar kamu? Penggantiku?" "Ada kok." Ia terjebak dalam ucapannya sendiri. Padahal sampai detik ini, ia dan Nason belum terikat hubungan selain pertemanan. "Mana?" tegas Lian memicingkan mata. "Aku pengen lihat orangnya." "Saya orangnya."